Di tanah Skandinavia kuno yang diselimuti kabut dan es, lahirlah sebuah legenda yang akan diceritakan turun-temurun. Ini adalah kisah tentang seorang pahlawan hebat, monster mengerikan, dan pertempuran epik yang menentukan nasib sebuah kerajaan. Inilah kisah Beowulf. Cerita kita dimulai di Denmark, di kerajaan Raja Hrothgar yang agung. Hrothgar adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Untuk merayakan kejayaannya, ia membangun sebuah balai perjamuan megah bernama Heorot. Balai ini adalah simbol kemakmuran dan kebahagiaan, tempat para prajurit berkumpul untuk berpesta, bernyanyi, dan berbagi cerita keberanian. Dindingnya bergema dengan tawa dan musik, cahayanya bersinar terang menembus malam yang gelap. Namun, kebahagiaan di Heorot tidak bertahan lama. Jauh di rawa-rawa yang suram dan berbau busuk, hiduplah Grendel, makhluk mengerikan yang lahir dari kegelapan. Grendel adalah keturunan Kain, pembunuh pertama dalam Alkitab, dikutuk untuk selamanya menjauhi cahaya dan kebahagiaan manusia. Suara tawa dan nyanyian dari Heorot menyiksanya, membangkitkan kebencian yang tak terhingga dalam hatinya yang dingin. Setiap malam, ketika para prajurit tertidur lelap setelah berpesta, Grendel akan merangkak keluar dari sarangnya. Dengan kekuatan brutalnya, ia mendobrak pintu Heorot yang kokoh. Dalam kegelapan, ia menyerang para prajurit yang tak berdaya, mencabik-cabik mereka, dan menyeret mayat-mayat itu kembali ke rawa sebagai santapannya. Malam demi malam, teror ini berlanjut. Heorot yang dulunya penuh sukacita, kini menjadi sunyi dan kosong, diselimuti oleh ketakutan akan kematian. Selama 12 tahun, Grendel menguasai malam. Raja Hrothgar dan rakyatnya diliputi duka. Para prajurit terbaik Denmark telah mencoba melawannya. Namun, semuanya gagal. Tak ada pedang yang bisa melukai kulit tebal Grendel. Kerajaan itu pun jatuh dalam keputusasaan. Berita tentang penderitaan Raja Hrothgar menyebar ke seluruh penjuru negeri, melintasi lautan hingga sampai ke tanah Geat, yang sekarang kita kenal sebagai Swedia Selatan. Di sana, hiduplah seorang pahlawan muda bernama Beowulf. Beowulf bukanlah pemuda biasa. Ia memiliki kekuatan setara 30 orang pria, semangat yang tak tergoyahkan, dan hati yang mulia. Mendengar tentang teror Grendel, Beowulf merasa terpanggil. Ia tahu bahwa inilah takdirnya, kesempatan untuk membuktikan keberaniannya dan membantu mereka yang membutuhkan. Beowulf segera mengumpulkan 14 prajurit terbaiknya. Mereka mempersiapkan kapal terkuat mereka dan berlayar menuju Denmark. Perjalanan mereka penuh tantangan, menerjang ombak besar dan angin kencang. Namun, tekad Beowulf sekuat baja. Akhirnya mereka mendarat di pantai Denmark dan disambut oleh penjaga pantai yang waspada. Setelah menjelaskan tujuannya, Beowulf dan pasukannya diizinkan menghadap Raja Hrothgar di Heorot. Raja yang sudah tua itu mendengarkan dengan saksama saat Beowulf menawarkan bantuannya. Hrothgar teringat akan ayah Beowulf, seorang prajurit hebat yang pernah ia bantu di masa lalu. Melihat keyakinan dan kekuatan yang terpancar dari Beowulf, secercah harapan mulai tumbuh di hati sang raja. Hrothgar setuju dan mengadakan perjamuan untuk menghormati Beowulf dan para prajuritnya. Namun, tidak semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Seorang prajurit Denmark bernama Unferth, yang iri dengan reputasi Beowulf, mencoba meremehkannya. Ia mengungkit cerita tentang kontes renang Beowulf melawan temannya, Brecha, di mana Beowulf dituduh kalah. Dengan tenang dan percaya diri, Beowulf menceritakan versi sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa selama kontes itu, ia tidak hanya berenang, tetapi juga melawan monster-monster laut yang mengerikan untuk melindungi Brecha. Ia membunuh 9 monster laut sebelum akhirnya terdampar di pantai Finlandia. Cerita Beowulf membungkam Unferth dan membuat semua orang di balai perjamuan kagum akan keberaniannya. Malam pun tiba. Suasana di Heorot berubah menjadi tegang. Beowulf mengumumkan rencananya. Ia tidak akan menggunakan senjata apapun, baik pedang maupun perisai. Ia percaya bahwa pertarungan ini harus adil, tangan kosong melawan tangan kosong, kekuatan melawan kekuatan. Beowulf ingin mengalahkan Grendel dengan kekuatannya sendiri. Setelah para prajurit Denmark pergi, Beowulf dan pasukannya dari Gate berjaga di dalam Heorot, menunggu kedatangan sang monster. Di tengah keheningan malam, Grendel datang. Ia merobek pintu Heorot dari engselnya dengan sekali sentakan. Matanya bersinar penuh amarah saat melihat balai itu kembali diisi oleh manusia. Tanpa ragu, ia menyambar salah satu prajurit Geat yang sedang tidur, merobeknya dan meminum darahnya. Grendel kemudian mengulurkan tangannya untuk menyambar korban berikutnya.
yaitu Beowulf. Tapi kali ini, ia melakukan kesalahan fatal. Saat cakarnya menyentuh Beowulf, ia disambut oleh cengkeraman terkuat yang pernah ia rasakan. Beowulf, yang hanya pura-pura tidur, bangkit dan mencengkeram lengan Grendel dengan kekuatan luar biasa. Monster itu terkejut. Belum pernah ada manusia yang bisa menandingi kekuatannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Grendel meraung kesakitan dan ketakutan. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri. Seluruh balai Heorot berguncang seolah akan runtuh. Para prajurit Geat yang terbangun mencoba membantu Beowulf dengan pedang mereka. Tetapi, sia-sia. Senjata tajam tak mampu menembus kulit Grendel yang terkutuk. Beowulf tidak melepaskan cengkeramannya. Dengan seluruh kekuatannya, ia menarik dan memutar lengan Grendel. Terdengar suara retakan tulang yang mengerikan, disusul robekan otot dan urat. Akhirnya, dengan raungan terakhir yang memekakan telinga, seluruh lengan Grendel, dari bahu hingga ujung jari, terlepas dari tubuhnya. Grendel, yang terluka parah, melarikan diri kembali ke rawa-rawanya, meninggalkan jejak darah di sepanjang jalan. Ia tahu ajalnya sudah dekat. Di Heorot, kemenangan dirayakan. Beowulf mengangkat lengan raksasa Grendel sebagai trofi, bukti nyata dari kemenangannya. Ia menggantung lengan itu tinggi-tinggi di bawah atap Heorot agar semua orang bisa melihatnya. Keesokan paginya, seluruh Denmark bersuka cita. Teror 12 tahun akhirnya berakhir. Raja Hrothgar memuji Beowulf sebagai pahlawan terbesar dan memberinya hadiah-hadiah berharga. Pedang pusaka, baju zirah, panji emas, dan 8 kuda perang. Pesta kemenangan digelar di Heorot, lebih meriah dari sebelumnya. Namun, kedamaian itu hanya sesaat. Malam itu, ketika semua orang tertidur pulas, muncul ancaman baru yang lebih mengerikan. Ibu Grendel, makhluk rawa yang dipenuhi dendam atas kematian anaknya, datang untuk membalas dendam. Ia menyerbu Heorot, menyambar salah satu penasihat terdekat Raja Hrothgar, dan membawa kabur lengan anaknya yang tergantung sebagai trofi. Heorot kembali dilanda ketakutan. Raja Hrothgar sekali lagi memohon bantuan Beowulf. Kali ini, misinya jauh lebih berbahaya. Beowulf harus pergi ke sarang monster itu, sebuah danau berapi yang terletak di tengah rawa-rawa terkutuk. Tanpa ragu, Beowulf menyanggupi. Dengan mengenakan baju zirah lengkap dan membawa pedang pusaka bernama Hrunting, ia terjun ke dalam danau misterius itu. Selama berjam-jam, ia tenggelam, melewati monster-monster air yang mencoba menyerangnya, hingga akhirnya tiba di sebuah gua bawah air yang kering. Di sanalah Ibu Grendel menunggunya. Pertarungan brutal pun dimulai. Ibu Grendel menyerang Beowulf dengan cakarnya yang tajam. Pedang Hrunting yang legendaris ternyata tidak mempan padanya. Dalam pergulatan sengit, Beowulf sempat terjatuh, dan Ibu Grendel mencoba menusuknya dengan belati. Untungnya, baju zirah pemberian Hrothgar melindunginya. Di saat genting, Beowulf melihat sebuah pedang raksasa di dinding gua. Sebuah pedang kuno yang ditempa oleh para raksasa. Dengan sisa tenaganya, ia meraih pedang itu dan mengayunkannya sekuat tenaga, memenggal kepala Ibu Grendel. Kemenangan kembali diraih. Sebelum kembali ke permukaan, Beowulf menemukan jasad Grendel di sudut gua. Untuk memastikan teror itu benar-benar berakhir, ia memenggal kepala Grendel dan membawanya sebagai bukti. Ketika Beowulf muncul kembali ke permukaan danau dengan membawa kepala Grendel, para prajurit yang menunggunya bersorak gembira. Kemenangan ganda Beowulf dirayakan dengan lebih meriah lagi. Ia telah membebaskan Denmark dari 2 monster mengerikan. Setelah menerima lebih banyak hadiah dan pujian, Beowulf dan para prajuritnya berpamitan untuk kembali ke tanah air mereka, Geatland. Beowulf pulang sebagai pahlawan legendaris. Ia melayani rajanya dengan setia, dan setelah rajanya wafat, Beowulf naik takhta. Ia memerintah Geatland dengan bijaksana dan adil selama 50 tahun, membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, takdir seorang pahlawan seringkali diakhiri dengan satu pertempuran terakhir. Di usia senjanya, kerajaan Beowulf diganggu oleh seekor naga perkasa. Naga itu marah karena sebuah cawan emas dicuri dari tumpukan hartanya. Ia mulai membakar desa-desa dan menyebarkan teror. Meskipun sudah tua, semangat kepahlawanan Beowulf tidak pernah padam. Ia tahu ini adalah tugas terakhirnya. Dengan hanya ditemani seorang prajurit muda setia bernama Wiglaf, Beowulf pergi menghadapi naga itu di sarangnya. Pertarungan melawan naga adalah yang paling sulit bagi Beowulf. Nafas api naga itu terlalu panas, dan kulitnya terlalu keras. Perisainya meleleh, dan pedangnya patah.
Para prajurit lain yang seharusnya menemaninya lari ketakutan, kecuali Wiglaf yang tetap setia di sisinya. Dalam pertarungan terakhir yang epik, Beowulf berhasil menusuk perut naga itu, tetapi ia sendiri tergigit di leher oleh taring beracun sang naga. Dengan bantuan Wiglaf, mereka akhirnya berhasil membunuh naga itu. Sambil menahan sakit akibat racun, Beowulf meminta Wiglaf untuk menunjukkan harta karun naga kepadanya. Melihat tumpukan emas dan permata itu, Beowulf tersenyum. Ia wafat dengan damai, mengetahui bahwa ia telah mengamankan kemakmuran bagi rakyatnya. Sesuai wasiatnya, tubuh Beowulf dibakar dalam upacara pemakaman yang megah dan abunya dikubur di sebuah gundukan besar di tepi laut yang dinamakan Gundukan Beowulf. Gundukan itu menjadi monumen yang bisa dilihat oleh para pelaut dari jauh, sebuah pengingat abadi akan pahlawan terhebat yang pernah ada. Kisah Beowulf adalah warisan abadi tentang keberanian melawan kegelapan, tentang kekuatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Meskipun sang pahlawan telah tiada, legendanya akan terus hidup selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.